Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah memberikan warning bagaimana seharusnya rumah tangga itu dibangun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa in karihtumuhunna syai'an fa asa an yaj'alallahu fi khairan katsira. Fa in karihtum minhunna syai'an fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira." Kalau kalian benci satu perangai, bisa jadi itu terjadi nyata, ya. Ada kekurangan pada diri istrimu, tetapi Allah SWT telah berjanji akan menjadikan banyak kebaikan kalau kalian memaafkan, menerima istrimu dengan kekurangan yang ada. Lebih fokus untuk mengingat dan mendata kelebihan istri. Allah telah berjanji akan menjadikan banyak keberkahan, banyak kebaikan pada pasangan Anda itu. Di sisi lain pun demikian. Istri juga harus bersikap yang sama. Kalaupun istri mendapatkan kekurangan pada suami, mendapatkan ada perangai suami yang kurang dia suka, maka percayalah bahwa kebaikan suami terlalu banyak bila dibandingkan dengan kekurangannya. Fokuslah pada kelebihan suami dibanding mengingat dan mendata kekurangan suami. Rasulullah SAW telah bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li ba'liha wa dzalika li'idhami haqqihi 'alaiha." Andai aku diizinkan memerintahkan seorang sujud kepada sesama manusia, niscaya yang akan aku perintah untuk sujud adalah istri agar sujud kepada suami, karena betapa besarnya hak suami atas istri. Betapa besarnya hak suami atas istri. Bahkan dalam riwayat lain Nabi menggambarkan, memberikan satu ilustrasi. Andai tubuh suami itu dipenuhi dengan qaihan, dipenuhi dengan nanah, luka yang bernanah. Fala hasadhu, kemudian istri itu membersihkan nanah yang ada di tubuh suaminya dengan dijilati. Niscaya istri tidak akan bisa menebus, tidak akan bisa membayar, tidak akan bisa menebus kebaikan suami. Ya, kenapa demikian? Mungkin Anda mengatakan ini diskriminasi terhadap kaum wanita. Tidak sama sekali. Wahai kaum wanita, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sedemikian rupa, menciptakan laki dan pria sedemikian rupa, bahwa wanita itu makhluk yang lemah. Wanita itu memiliki banyak kekurangan, sebagaimana pria pun memiliki kekurangan dan kelemahan. Tetapi ketika lelaki yang telah menjadi suami Anda itu memilih Anda untuk menjadi ladangnya, tempat suami Anda menaburkan benihnya, sehingga terlahirlah generasi-generasi penerus. Inilah satu kepercayaan yang tidak bisa Anda tebus dengan apapun. Inilah sebuah kepercayaan luar biasa. Karena Rasulullah SAW juga telah memberikan pesan kepada kaum laki-laki, takhayyaru linutafikum. Pilihlah di mana kalian akan meletakkan, menabur benih-benih kalian. Karena memang wanita itu adalah ladang. Sebagaimana Allah gambarkan, nisa'ukum harthul lakum. Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian. Tentu, kalau Anda memahami bagaimana pola pikir para petani, niscaya mereka akan memilih, mereka tidak akan menaburkan benih mereka di sembarang tempat. Pasti mereka akan memilih ladang yang subur, mereka akan menyiapkan ladang itu sedemikian rupa, digarap, dicangkul, diberi pupuk. Agar apa? Agar benih yang dia taburkan itu menghasilkan hasil yang besar, yang betul-betul maksimal. Sebagaimana suami, logikanya, juga dia tidak akan sembarangan meletakkan benihnya pada asal wanita, tidak. Dia akan memilih ladang yang menurut dia paling cocok. Inilah sebuah kepercayaan, inilah sebuah kehormatan, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan itu, dan juga memberi tanggung jawab kepada kaum suami yang sangat besar, setimpal dengan hak yang seharusnya Anda tunaikan untuknya. Karenanya setelah pernikahan terjalin, jangan hobi mencari, mendata, menginventaris kekurangan suami Anda ataupun istri Anda. Fokuslah untuk mengingat, mengenang, dan mengapresiasi kelebihan masing-masing. Karena tidak ada suami yang sempurna, istri yang sempurna juga tidak ada. Yang ada adalah suami yang memiliki kekurangan, yang adalah istri yang memiliki kekurangan, tetapi kelebihan masing-masing jauh lebih besar, lebih banyak dibanding kekurangannya. Kalau Anda pikir dengan baik-baik, niscaya Anda akan temukan bahwa pada pasangan Anda itu, seperti Allah tegaskan, wa ja'alallahu fihinna khairan katsira. Allah telah meletakkan pada diri pasangan Anda itu kebaikan yang sangat-sangat banyak.
Kembali kepada tema kita nusyuz, istri yang tidak patuh, istri yang mulai lebih mengedepankan suudzon kepada suaminya. Ingatlah, semua itu adalah hembusan iblis, hembusan setan yang memang berkepentingan untuk merusak rumah tangga Anda. Karena memang Allah telah menceritakan dalam Al-Quran, setan betul-betul berkepentingan untuk rusaknya rumah tangga. Dengan rusaknya rumah tangga itu akan tertanam kebencian, permusuhan, dan terbuka kembali pintu-pintu perzinahan. Sebagaimana dengan perceraian, maka terbuka pintu yang sangat lebar bagi setan untuk merusak generasi masa depan. Anak keturunan kedua orang tersebut seringkali menjadi anak-anak yang broken home. Minimal, kalaupun tidak broken home, tetapi karakter mereka akan sangat terwarnai oleh proses perceraian yang terjadi antara orang tua mereka. Mereka kehilangan kasih sayang, mereka kehilangan pendidikan, mereka kehilangan keteladanan, dan masih banyak lagi maslahat yang hilang gara-gara perceraian. Karena itu Allah ceritakan bagaimana sihir terkuat di zaman Nabi Sulaiman, yaitu masa keemasan ilmu sihir, terjadi di zaman Nabi Sulaiman. Itu manusia di dunia ini mencapai puncak kehebatan dalam hal ilmu sihir. Dan ternyata sihir yang paling hebat yang ada di zaman itu adalah sihir yang dengannya seorang penyihir bisa merusak hubungan suami dan istri. Karena di dunia ini, ikatan antara dua insan yang paling kuat itu adalah ikatan pernikahan. Hubungan emosional yang paling kuat dari orang yang sebelumnya tidak ada hubungan sama sekali, kemudian terjalin ikatan, maka ketahuilah ikatan yang muncul, yang bisa diwujudkan oleh manusia menjadi ikatan yang paling kuat itu adalah ikatan pernikahan. Kalau ternyata ikatan pernikahan ini berhasil dirusak oleh iblis melalui perceraian, maka itu pertanda bahwa setan itu memiliki pengaruh yang sangat-sangat kuat. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, kata Allah Subhanahu wa taala. Para tukang sihir di zaman Nabi Sulaiman itu mengajarkan kepada para dukun-dukun untuk bisa memisahkan, menceraikan rumah tangga suami dan istrinya. Wallahu ta'ala a'lam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.